Baiklah, kembali lagi bersama kami di Reja Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham ayam atau Janu Putra Sejahtera Tbk. Di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar ya. Kita lihat di sini, nah ini sampai ini dia langsung nilainya itu dia satuan penuh, tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setelah kas, kalau kita lihat di sini dia agak sedikit berkurang ya. Dari 10 miliaran menjadi 3,7 miliaran. Persediaan dia meningkat kurang lebih sekitar 13 miliaran. Kemudian kita lihat aset biologis pun meningkat ya. Dia pun meningkat kurang lebih sekitar 16 miliaran. Nah, jadi untuk yang persediaan tadi meningkat 13 miliaran, kemudian aset biologis meningkat kurang lebih 16 miliaran. Nah, ini peningkatan yang cukup bagus. Totalnya pun udah 29 kurang lebih ya. Total asetnya ada 355 miliaran, sekarang menjadi 369 miliaran. Yaitu dia bertambah kurang lebih sekitar 14 miliaran. Oke, masih oke lah ya. Kemudian kita lihat ini untuk utang bank jangka pendek. Dia meningkat sedikit. Nah, ini utangnya kita lihat dulu yang totalnya. Utang totalnya dari 155 miliaran sekarang menjadi 162 miliaran. Nah, dia meningkat itu cukup banyak ya, kurang lebih sekitar 11 miliaran. Tapi jika dibandingkan dengan ekuitasnya, ternyata dia meningkat lebih kecil daripada debitasnya. Tapi kalau kita lihat dari penjualan, dia meningkat cukup besar, di mana dari 145 miliaran menjadi 195 miliaran. Ini peningkatan yang cukup bagus. Beban pokok dia meningkat juga. Ya, beban pokok meningkat cukup banyak. Nanti kita lihat alasannya itu apa. Beban penjualan, ini beban penjualan dia malah menurun, beban umum menurun juga. Ketika penjualan naik, beban umumnya bisa menurun ya. Luar biasa kalau ini. Labanya kita lihat 6 miliaran. Nah, dia labanya itu sekitar 6 miliaran dari kemarin yang 4 miliaran. Tapi jika kita bilang sebenarnya labanya itu bisa lebih tinggi loh. Karena tadi persediaan meningkat, aset biologis meningkat, sebenarnya bisa lebih tinggi. Tapi kalau mereka gak beli bahan baku, mereka boleh pilih taruh di laba, berarti itu bakal lebih banyak ya. Mungkin harga saya bisa meningkat lebih pesat. Pembayaran kepada pemasok dari 130 miliaran menjadi 190 miliaran. Dari sini aja udah bisa nampak ya, di mana mereka terjadi peningkatan pembayaran kepada pemasok. Nah, ini baik auto sendiri ini cukup bagus ini kalau kita lihat di sini. Ini komisaris utamanya, ini manajemennya ya, top manajemennya. Jadi ini kalau jika dilihat sekilas ini tempat perusahaan yang cukup bagus. Mengapa? Mereka lebih pilih untuk perusahaannya itu tetap berjalan, perusahaannya itu bisa menjadi lebih baik daripada membuat seolah-olah laporan keuangan terlihat sangat bagus. Jadi mereka lebih pilih kepentingan perusahaannya. Ini adalah contoh perusahaan yang bagus. Kasnya kita lihat dari 300-an juta sekarang menjadi 166 jutaan. Nah, ini menurun sedikit. Kemudian kasihan di bank. Kasihan di bank kita lihat di sini ada BNI, Permata dan lain. Ini semua rata-rata berkurang ini ya. Makanya tadi 10 miliaran menjadi 3 miliaran saja. Nah, ini piutang usahanya. Jadi kita bisa lihat terkadang kalau perusahaan yang dia besar atau enggak, bisa lihat juga dari piutang usahanya. Nah, ini kan dia sedikit menurunnya. Tapi kalau kita lihat di sini, mereka bukan pakai nama PT. Biasa kalau perusahaan besar dia pakai nama PT, ini adalah nama orang, masih ada nama orang ya. Ini yang jatuh tempo masih oke lah ya. Persediaan kita lihat di sini. Persediaan yang ayam boiler dari 20 miliaran menjadi 31 miliaran. Nah, ini meningkat. Ini semua rata-rata meningkat ya. Dari karkas, pakan dan obat, telur dan lain-lain.
Nah ini kalau kita di sini sebenarnya kayak gini ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa semua industri makanan itu dia bagus atau gimana, bebas dari obat-obatan. Tapi sebenarnya itu obat itu ibaratnya kayak gini. Kalau misalnya ayamnya itu kena penyakit, nah itu kan kita perobati ataupun untuk mencegah unggas itu kena hama ataupun kena penyakit gitu-gitu. Nah itu kan perlu dikasih vitamin ataupun yang lainnya gitu lah ya. Nah jadi semuanya itu memang ada prosesnya. Pokoknya kita tahu-tahu sendiri ini ada aset tetapnya. Nah yang tadi piutang usaha masuk kami, tadi kan kita lihat masih ada nama orang di piutang usahanya. Nah itu pun kalau kita lihat itu masuk ke pihak ketiga ya, bukan pihak berrelasi. Itu memang salah satu contoh perusahaan kecil, dia memang terkadang masih ada nama, bukan pakai PT. Ini ada utang bank kalau Bank Mandiri meningkat hingga 16 miliaran. Ini utang usahanya, kita lihat di sini ya. Utang usaha adalah pihak ketiga. Pihak berrelasi juga ada, tapi pihak berrelasi dia sedikit aja ya, walaupun ada peningkatan. Ini modal saham ya, kita ada di sini. Hasinggi Janurat Moko 78%-an. Oh ternyata gak ada perubahan ya. Tapi ini hebat loh, dia pemegang saham terbesarnya itu cuma satu orang. Tapi sebenarnya kayak gini ya, dia tergantung juga. Ada beberapa orang yang dia gak suka investasi di perusahaan yang menggunakan makhluk hidup. Ada juga yang suka, tergantung masing-masing. Ini penjualan, kita lihat di sini penjualan paling banyak ini yang dari ayam broiler ya. Ayam broiler komersial itu penjualan paling banyak, 73 miliaran menjadi 141 miliaran. Nah dia sedangkan ayam sehari dia berkurang, selebihnya itu dia ada bukan ada meningkat, telur meningkat, dan karkas ayam dia berkurang. Pokoknya yang meningkat itu ayam broiler komersial, kemudian ada telur juga ya. Nah ini yang pihak berrelasi udah gak ada ya, ayam sehari. Beban pokok penjualan, pembelian dari 13 miliaran menjadi 16 miliaran. Pakan itu meningkat. Beban penjualan, nah ini yang lucu ya. Sebenarnya kayak gini, ini baru kali ini macam tidak semua perusahaan bisa meningkatkan penjualan tapi beban umumnya itu berkurang. Ini perusahaan ini bisa loh. Bahkan kalau kita lihat tadi biaya pengiriman, masa penjualan meningkat tapi dia punya pengiriman bisa berkurang. Nah ini kalau dia langsung perusahaannya itu langsung ke customer, mungkin dia bisa ya. Mungkin dia bisa kayak gitu, ataupun yang belinya itu sekarang lokasinya nggak jauh-jauh, lebih pilih pakai distributor. Nah itu bisa juga. Tapi kita perlu pelajari juga gimana strategi mereka. Sewa mesin tetas telur. Oh ada mesin tetas telur ya. Ini dia menurun sih. Baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih, saya prestasi.